minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Atriyadi LC MAG selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis Fakultas Syariah IAIN Kudus. Yang saya banggakan teman-teman serta keluarga besar Fakultas Syariah, khususnya program pendidikan Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih bulan Syawal, saya pribadi atas nama dan rekan saya dan spesial wakil segenap keluarga besar Fakultas Syariah Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam kelas A semester 2 mau mengucapkan ja'alanallahu wa iyaya wa iya minal arifin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu antum khair. Semoga dalam momen lebaran kali ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara saya pribadi maupun kepada teman-teman bisa dimaafkan dan menjadi suatu pahala tersendiri. Semoga bisa menjadi pribadi yang seperti lahir kembali. Amin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan Ulumul Hadis pada episode ke-6, yaitu membahas tentang cabang-cabang Ulumul Hadis pada matan. Ingat, fokus matan, bukan mantan. Yang mana ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Langsung saja kita bahas tentang definisi dari matan. Matan dari segi bahasa ialah punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan dari segi istilah ialah redaksi atau tekstual hadis atau isi hadis, baik berupa sabda qauli atau tindakan fi'li, ketetapan takriri maupun keterangan mengenai sifatnya atau wasfi. Jadi lebih jelasnya, matan ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut setelah sanad atau penghubung sanad, atau juga disebut materi hadis atau teks hadis. Di dalam buku Ulumul Hadis juga disebutkan bahwa al-matanu huwa ma natahiyya ilaihi as-sanadu minal kalami. Matan atau isi hadis adalah perkataan yang berbatasan dengan ujung sanad. Agar lebih mudah untuk dipahami, kita terapkan dalam contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Hadisnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini dinukil dari kitab Jawahirul Bukhari karya Syekh Mustafa Muhammad Amarah. Jadi matan atau isi hadis dari hadis tersebut adalah la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Pada intinya, hadis tersebut menjelaskan tentang yang wajib dicintai hanyalah Rasulullah, melebihi orang tua kita, melebihi anak kita, melebihi semua manusia yang ada di permukaan bumi. Yang selanjutnya membahas tentang cabang-cabang dari matan. Matan dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, ilmu-ilmu tentang matan hadis ditinjau dari aspek pembicaraannya. Yang kedua,
ilmu-ilmu tentang uraian matan hadis atau matan hadis ditinjau dari diroyahnya. Yang terakhir, ilmu-ilmu yang lahir karena adanya kontroversi antara satu matan dalam suatu riwayat dengan riwayat-riwayat dari hadis yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Mbak Laila, yaitu tentang matan hadis dari aspek pembicaraannya. Yaitu yang pertama, hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis marfu. Hadis marfu ialah yang berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus. Yang ketiga, hadis marfu. Hadis marfu ialah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, yaitu hadis waktu, yaitu hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Matan hadis ditinjau dari diroyahnya. Yang pertama, qaribul hadis. Yang kedua, asbab urudul hadis. Yang ketiga, nasikh wal mansukh dalam hadis. Yang keempat, mukhtalif al hadis. Yang kelima, hadis muhkam. Persoalan matan hadis. Ilmu i'lam al hadis, ilmu yang menerangkan tentang sebab yang dapat mencacatkan hadis. Ilmu al-fanni, yaitu ilmu al-muhammad al-mubhamad, ilmu yang menerangkan tentang nama-nama orang yang tidak disebutkan dalam sanad hadis. Ruang lingkup matan. Ilmu qaribul hadis adalah ilmu yang membahas masalah lafal atau kata yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dipahami, baik karena nilai sastranya yang tinggi maupun karena sebab yang lain. Ulama perintis bidang ini ialah Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna At-Tamimi. Ilmu asbabul wurudul hadis adalah ilmu yang membahas latar belakang dari sebab-sebab lahirnya suatu hadis tersebut. Urgensi matan. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran dan sumber hukum ialah sesudah Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui dari dan memahami tingkat kualitas hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Yang ketiga, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis yang buat sanadnya harus menguatkan dan tidak bertolak belakang dengan Al-Quran. Yang keempat, agar tidak pemalsuan suatu hadis. Baiklah, cukup sekian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kita ingin sukses, kuncinya satu dari tiga. Jadilah yang pertama. Kalau tidak bisa, jadilah yang terbaik. Kalau tidak mampu, jadilah yang berbeda. Kita tinggal pilih yang mana. Terima kasih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.